Oke Tribunas, selamat malam. Malam ini saya berada di rumah Mas Satrio, salah satu pelestari budaya Jawa, yakni kaitannya dengan warisan leluhur keris. Bahwa di sini dijelaskan keris itu bukan suatu hal yang mistis atau kaitannya dengan hal yang dukun, tapi Mas Satria memastikan bahwa keris itu adalah sebagai warisan leluhur. Kita bisa berbincang dengan Mas Satrio supaya bisa meyakinkan masyarakat bahwa keris adalah budaya. Oke, selamat malam dengan Mas Satrio. Mas bisa disampaikan bahwa selama ini kan memang ada sedikit pemahaman masyarakat yang agak berbeda bahwa keris ini sebagai hal yang dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Mungkin Mas Satria bisa, masyarakat tidak mempunyai pemahaman yang sesat kaitan dengan keris. Ya, gini ya, selamat malam juga. Kalau menurut saya pribadi, keris itu adalah salah satu warisan nenek moyang, salah satu budaya orang Jawa. Masalah esoterinya, yang namanya klenik, mungkin yang banyak diketahui orang, mungkin menurut saya sih korban sinetron ya. Kenapa saya bilang korban sinetron? Setiap ada acara di sinetron yang berbau dengan keris, pasti ke dukun larinya dan ke klenik. Kalau saya pribadi sih, keris adalah sebuah warisan yang harus kita lestarikan. Kenapa saya harus lestarikan? Karena ini adalah ciri dari orang Jawa, harus mempunyai salah satunya keris, kan gitu. Karena orang Jawa itu mempunyai 5 yang harus kita punya. Satu adalah garwo, yang kedua adalah turonggo, yang ketiga adalah peksi, yang keempat adalah pusoko, dan kelima adalah wismo. Jadi keris ya tetap salah satu adalah warisan budaya orang Jawa, kan gitu menurut saya. Dan untuk esoteri, menurut saya itu mungkin karena saya nggak pernah menyalahkan orang dulu, mungkin pengetahuannya tentang keris itu kurang. Jadi orang datang, setiap dukun mengeluarkan keris dianggap sebuah klinik ataupun mistis yang bernuansa jin, kan gitu. Dan saya juga tidak menyalahkan, yang namanya keris itu pasti melengkapi 2 unsur. Dia eksotori, keindahan, dan esoteri yang mungkin yang terkandung dalam sebuah bilah pusaka itu sendiri. Sepertinya untuk sementara itu sih menurut saya, sebelum kita menjelaskan lebih detail lagi. Kalau Mas Satrio ini istilahnya mempunyai keris dari sejak kapan? Kalau saya sebetulnya mulai mencintai keris itu mungkin udah lama juga ya, karena saya basic sih sebetulnya orang sedikit orang Jawa itu orang laku. Kalau bilang laku itu berusaha untuk nguri-nguri budayanya orang Jawa. Orang Jawa itu kebiasaannya seperti apa sih dulunya. Nah, itu yang ingin saya sedikit banyak terapkan di dalam sebuah kehidupan saya, kehidupan di keluarga saya sendiri gitu loh. Mungkin tidak seperti orang dulu yang sepenuhnya juga, tapi setidaknya saya sedikit banyak ingin seperti orang Jawa yang memang benar-benar Jawani kalau orang bilang ya. Itu aja. Nah, di sini kan yang kita dengar Mas Satrio juga mewarangi ya, merawat keris, menjamas lah juga ya, merawat keris lah ibaratnya. Nah, ini udah dilakukan lama ya Mas? Kalau mewarangi hampir 2 tahunan saya.
2 tahunan, 2 2 tahun ini. baru 2 tahun. Nah, untuk bisa mewarang ini emang ada hal yang syarat tertentu atau gimana, Mas? Syarat sih sebetulnya semua orang bisa mewarangi ya, yang penting tekun Mm-mm. dan mau belajar itu satu. Mm-mm. Kalau kita nggak punya tekun dan mau belajar, siapapun juga sepintar apapun orangnya nggak akan pernah bisa. Mm-mm. Yang pasti saya sendiri belajar kepada teman-teman yang mungkin sudah lebih dulu mewarangi, tanya-tanya kepada para sesepuh di dalam perkerisan, Mm-mm. gimana sih caranya mewaranginya yang benar, yang apa ya, yang bagus, seperti itu. Jadi ya semua butuh proses ya untuk mencapai yang bagus itu seperti apa. Nah, ini salah satu di antara yang sedang Ya, itu masih proses dipersiapkan. mutih, Mas. Oh, Itu gitu. masih diproses mutih, jadi masih proses pembersihan karat ya. Oh, Baru gitu. dibersihkan dari karat. Jadi masih ada 2 kali proses lagi. Mm-mm. Diputih, habis diputih di apa namanya ya? Diwarangi. Baru yang namanya sudah namanya pamor ataupun apanya keluar. Oh, gitu, Pak. Jadi sama seperti ini. Nah, ini yang sudah keluar pamor. Oh. Ini berarti keris yang sudah diwarangi. Dan kenapa keris ini nggak boleh dipegang sesudah diwarangi? Bukan berarti klenik, bukan. Karena ini adalah sebuah apa ya, mengandung racun gitu loh. Itu satu. Yang kedua, keris ini tidak diminyai. Kalau terpegang tangan ini kan mengandung garam ya, zat asam. Kalau kepegang, suatu saat keris ini akan keluar karat lagi. Oh, Makanya kenapa nggak boleh dipegang sesudah diwarangi? Bukan masalah klinik ataupun mistis, enggak. Karena takut keris ini berkarat lagi. Sebetulnya di sana. Artinya perlu perawatan ulang ya? Perlu perawatan saja sebetulnya. Perawatan yang benar sih menurut saya, bukan yang salah. Tadi dari segi membukanya ataupun cara membuka keris itu kan seperti ini ya. Jadi jempol ini disendal. Bukan berarti ini klinik juga enggak. Mungkin kita menghormati keris itu, kita bukan menghormati pusaka ataupun besi dalam keris ini, kita menghormati sang pembuat pusaka ini sendiri, pembuat pusaka ini. Jadi sebelum kita membukanya ada apa ya, toto kromo kalau orang Jawa bilang. Kenapa pakai jempol? Kalau Anda orang dulu itu menyarankan lebih mudah. Nah, ditarik pakai jempol, yang ditarik itu warangkanya, bukan kerisnya. Kenapa? Bukan klinik lagi. Karena ini warangan. Keris ini lama tersarung di dalam keris ini, di dalam warangkanya. Mungkin 1 tahun setiap bulan suro atau apapun dibersihkan. Takutnya anak cucu dari seorang pemilik pusaka ini menghirup warangan itu sendiri, racun warangan itu sendiri. Makanya diberikan toto coro oleh mbah-mbah kita dulu. Ini loh carane gitu. Kalau Anda nariknya gini, otomatis Anda akan menghirup aroma warangan itu sendiri. Oh, gitu. Jadi itu ilmiah ya, menurut saya yang logis, dalam arti pusaka itu bukan klinik, itu salah satunya. Artinya kaitan dengan keris ini, Mas Satrio membuka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkaitan dengan warisan budaya ini yang sebenarnya. Ya, saya ingin image masyarakat tuh tentang keris itu bukan klinik, bukan serem, bukan yang namanya mengandung unsur mistis. Saya ingin menunjukkan bahwa keris itu ini loh, karya adiluhung nenek moyang kita tuh luar biasa indahnya. Itu yang ingin saya tunjukkan. Segitu hebatnya orang dulu dengan alat seadanya bisa menciptakan karya seni yang luar biasa. Itu menurut saya. Jadi bukan seperti mungkin orang-orang di, yang kita juga nggak menyalahkan karena edukasi juga, yang dibuntel mori ataupun disembunyikan. Ya itu kembali kepada orangnya ya. Setiap, karena jangankan keris, pisau dapur aja bisa dipakai apapun gitu loh. Jadi nggak ada image yang unsurnya klinik ataupun apa ya, mistis menurut saya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah karya nenek moyang saya, ini adalah salah satu budaya orang Jawa yang harus dilestarikan. Makanya saya berusaha sekali memakemkan pusaka saya dan apa ya,
dan membuat dia indah. Enak dilihat oleh orang gitu loh. Biar enggak orang masuk datang ke rumah saya itu, wah kok apik ya. Nah itu yang kesan pertama yang ingin saya tunjukkan kepada masyarakat. Gitu. Jadi bukan omah kayak anak kerisnya serem, bukan. Makanya saya di ruang tamu, bukan saya sembunyikan di ruangan kamar atau apapun, saya ingin menunjukkan keris kok apik, keris itu indah ternyata. Itu pertama yang ingin saya tunjukkan kepada masyarakat. Teman-teman yang datang ke sini lah intinya. Kaitan dengan keris ini, adakah pesan Mas yang ingin disampaikan ke masyarakat? Pesannya cuma simpel ya. Satu pesan saya, jangan pernah malu jadi orang Jawa. Itu satu. Jangan pernah lupa dengan Jawanya. Karena mau gimana pun, mau sejelek apapun nenek moyang kita di zaman dahulu, beliau adalah tetap leluhur kita. Beliau tetap adalah nenek moyang kita yang sudah susah payah memperjuangkan adat dan budayanya sampai sekarang ini. Makanya ayo teman-teman yang mungkin masih muda yang pengen mempunyai keris, jangan takut. Karena keris itu nggak bahaya. Mungkin yang lebih bahaya itu pisau. Anda keluar bawa pisau di jalan, kena rahasia, pasti ditangkap polisi. Tapi kalau Anda bawa keris, ini adalah salah satu yang sudah diakui oleh UNESCO. Dan ini ada surat, dalam artian apa? Anda tidak akan pernah ditangkap oleh polisi karena membawa keris. Enggak ada. Karena ini ada undang-undang yang melindungi pusaka itu sendiri. Oke, terima kasih dengan Mas Satrio. Sami-sami. Kalaupun ada warga yang ingin komunikasi, bisa monggo, saya siap. Saya siap sebisa saya, semampu saya, setahu saya. Jadi kita sama-sama sharing, karena di bab pusaka itu nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih hebat lah ya. Semua sama-sama sinau, Mas. Kita sama-sama nguri-nguri budaya. Siap. Makasih Mas Satrio. Sami-sami. Terima kasih Tribunas atas kebersamaannya dengan Mas Satrio, pelestari budaya keris di Pringsewu, Lampung. Perdokumen juga yang berikutnya. Kamu kan muter-muter golek sing Mas.